Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setakusuma. Dalam konten kali ini saya akan mereview kamera smartphone yaitu Xiaomi Redmi 12. Bagaimana Xiaomi Redmi 12 ini digunakan oleh seorang fotografer pemula ataupun profesional dengan kualitas yang baik gitu ya. Nah, karena Xiaomi Redmi 12 ini sebetulnya sudah dikeluarkan dari tahun 2023. Tetapi apakah kamera smartphone Redmi 12 ini masih cocok digunakan pada tahun 2024 ataupun 2025? Kita lihat reviewnya. Oke, kita akan buka aja kameranya. Ya, kita bisa lihat gitu ya, Redmi 12 ini dibekali 3 kamera di bagian belakang atau kamera bagian punggung gitu ya. Masing-masing beresolusi 50 megapiksel dengan diafragma f1.8 dan 8 megapiksel yaitu kamera ultrawide dan bukaannya adalah f2.2 dan yang satunya adalah 2 megapiksel yaitu dengan kamera makro dibekali diafragma f2.4. Nah, sedangkan di bagian depan gitu ya, di bagian depan ini terdapat satu kamera dengan kapasitas 8 megapiksel dan bukaan atau diafragma f2.1. Oke, sebetulnya pada bagian layar ini Redmi 12 memiliki bezel untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel dengan f2.1 dengan layar ponselnya sebetulnya bisa dibilang enak lah ya, karena dibekali ukuran lebih jumbo LCD-nya. Jadi untuk memotret ya masih terlihat jelas gitu ya. Kalau memang teman-teman fotografi untuk melihat kapasitas seperti baterai dan lain-lain mungkin bisa review sendiri. Di sini saya akan mereview bagaimana hasil dari kamera Redmi 12 ini. Itulah. Oke, di bagian menu ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan gitu ya dalam kamera smartphone. Ada video tentunya ataupun selang waktu gitu ya. Ada juga foto dan ada juga portrait gitu ya, malam hari dan juga menggunakan resolusi 50 megapiksel. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini juga ada pengaturan lagi. Di sini bisa kalian menggunakan garis grid untuk membantu bagaimana komposisi gitu ya. Ataupun ada juga tanda tengah gitu ya untuk mungkin kalian untuk memfokuskan objek yang kalian ingin fokuskan gitu ya. Nah, kita coba dulu di mode foto gitu ya. Foto biasa. Di sini juga di mode foto ini kita bisa mengaktifkan HDR ataupun dinonaktifkan, karena memang biasanya HDR di pojokan atas ini biasanya ketika kita mengaktifkan sebuah tools HDR ini memang kapasitasnya gitu ya, kapasitas fotonya akan lebih besar gitu ya. Jadi mungkin biasanya tergantung kebutuhan, ada yang sering mengaktifkan HDR ataupun tidak kayak gitu ya. Nah, di dalam foto ini ada apa ya namanya, zoom in zoom outnya gitu ya, sampai dengan 0,5 gitu ya kita gunakan. Nah, ini ultra wide gitu ya. Nah, ada juga normal gitu ya, normal ini di 1. Oke, ada juga dengan zoom innya sampai ke berapa, 10 kali zoom in gitu ya. Menurut saya memang ketika memotret menggunakan zooming ini akan terlihat sebuah noise gitu ya, dan ini akan mengurangi resolusi yang memang kalian akan lakukan kayak gitu, atau pemotretannya akan mengurangi resolusi ataupun kualitas dari sebuah image gitu ya. Nah, jadi ketika saya biasa memotret, saya selalu menggunakan yang normal ataupun mau ultrawide, sehingga foto yang dihasilkan akan lebih baik gitu ya, maupun kualitas ataupun resolusinya gitu ya. Kita akan coba gitu ya. Nah, ketika akan menerangkan, karena ini sudah sore, ini tinggal tekan tengah dan di sini ada tanda bisa ke atas untuk terang dan gelap. Oke.
Nah, ini bisa digunakan dengan teknik low key ataupun high key. Coba kalau sebenarnya low key, ini kan bisa kita arahkan modelnya untuk kita gunakan siluet. Coba ngadap ke kiri. Nah, agak ke kiri, geser ke kiri. Oke. Nah, langsung ngadap. Nah, oke. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mode ataupun teknik siluet gitu ya. Nah, itu memang bagaimana kita bisa mengeksplor dari tools kamera smartphone. Tidak hanya kamera smartphone ini kita gunakan hanya memotret seadanya, tapi kita bisa memanfaatkan tools yang ada, sehingga tools yang ada di dalam HP ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, kita bisa juga naikkan. Oke, nah ini adalah high key gitu ya. Nah, itu bisa diatur dari brightness kontrasnya gitu, ataupun tinggi rendahnya cahaya. Oke, sekarang mode potret. Nah, mode potret agak geser sini. Up. Nah, oke. Nah, mode potret ini sebetulnya bagaimana pemanfaatan sebuah lensa dari kamera, bagaimana menghasilkan sebuah efek yang blur ataupun bokeh, sehingga anak kekinian nih gitu ya, apalagi selebgram ataupun yang belajar foto ini biasanya selalu ingin menghasilkan sebuah foto yang blur ataupun bokeh, sehingga foto ini terlihat beauty gitu ya. Nah, oke, dari bukanya atau efek blurnya ini bisa kita atur gitu ya, dari bukaan f16 sampai f1, atau 1.0 gitu ya, sehingga efek blur ini bisa terlihat sangat bokeh ataupun sangat blur gitu ya. Ya, kita bisa menggunakan juga f2,8, f4,5, 5,6 ataupun f13. Tentunya f13 ini tidak terlalu terlihat sangat blur gitu ya, sehingga hasil dari efeknya kita bisa lihat. Oke, efeknya Ki, lihat sini Ki. Oke, ini menggunakan f1.0. Kita gunakan lagi f2,8. Tar dulu, 1,4 dulu ya. 1,2. Oke, dari 1,2 1,4 kita mengikuti dari lensa fix ya. Lensa fix biasanya ada 1,2, 1,4. Oke, 1,4 ini. Sekarang 1,8. Oke, 2,8. Oke, lalu ke biasanya 4 atau 4,5. Oke, lalu 5,6. Lalu biasanya 10 atau 11 gitu ya. So, kita terakhir adalah 16. Komparasi ataupun perbandingan antara diafragma dari kecil sampai besar, sehingga efek yang dihasilkan ataupun image yang dihasilkan bisa berbeda-beda. Nah, itulah yang dinamakan diafragma. Bagaimana menghasilkan sebuah efek blur untuk menghasilkan sebuah efek-efek yang menarik, kayak gitu ya. Oke. Nah, itu potret. Ini juga ada mode malam hari. Mungkin mode malam hari ini biasa digunakan untuk memotret low key ataupun blur gitu ya, untuk menghasilkan sebuah efek-efek pergerakan, bukan membekukan sebuah gambar yang bergerak, melainkan bagaimana gambar bergerak ini menjadikan sebuah efek yang slow ataupun dengan teknik blur, sehingga biasanya malam hari ini digunakan seorang fotografer ini mencari atau hunting foto yang memang menarik untuk dijadikan sebuah slow motion gitu. Nah, ini juga ada tools dengan 50 megapiksel. Bagaimana 50 megapiksel ini sebuah kualitas atau resolusi yang memang terdapat di dalam kamera smartphone, sehingga 50 megapiksel ini sebenarnya hanya merangsang bagi konsumen untuk memanfaatkan sebuah kamera smartphone ini, sehingga resolusi atau kualitas foto sangat bagus kayak gitu. Kita coba apa bedanya dengan foto biasa dengan 50 megapiksel. Nah, sebetulnya tools yang lainnya sebetulnya ini hampir sama kayak gitu ya. Oke, lalu ini ada efek ya, filter gitu ya. Ini semua kamera smartphone ini hampir ada dari efek-efek filter ini. Bagaimana teman-teman fotografi ini bisa mencari efek-efek filter yang memang menarik untuk digunakan dalam pemotretan kalian dimanapun kayak gitu ya. Ini adalah
efek filter itu hampir sama. Nah, di sini ada di pengaturan. Dalam pengaturan juga hampir sama, tidak ada bedanya. Di sini ada flash, rasio aspek, dan HDR yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini ada kamera makro. Makro ini biasanya digunakan untuk foto-foto yang sangat kecil ataupun sangat detail. Coba Ki agak maju. Terus dekat terus. Nah, ini foto yang sangat dekat. Tetapi foto yang sangat dekat ini mundur dikit. Up. Maju, dekat lagi. Nah, ini jaraknya mungkin hanya berapa sentimeter gitu ya. Tetapi apa ya namanya, detail yang dihasilkan ini sangat jelas kayak gitu ya, karena memang kamera smartphone Redmi 12 ini memiliki lensa makro, sehingga teman-teman biasanya jarang sekali menggunakan lensa makro. Kenapa? Karena pemanfaatannya yang belum tahu. Nah, sehingga bagaimana sih memotretnya dan bagaimana jarak antar lensa dan objek, sehingga apa yang dihasilkan dari lensa makro ini tidak berfungsi. Nah, karena lensa makro ini harusnya bagaimana jarak antara lensa dan objek ini memang harus sangat dekat gitu ya. Coba dekat lagi Ki. Nah, oke. Agak mundur. Up. Maju dikit, up. Nah, oke. Nah, ini terlihat tekstur dari baju. Mungkin kalau kita dengan mata telanjang kita tidak bisa terlalu melihat bagaimana tekstur dari pakaian ataupun tekstur dari kancing baju yang dipakai oleh objek model kayak gitu ya. Melainkan bagaimana lensa makro ini bisa memperjelas atau memperdetail bagian-bagian dari apa yang kita tidak bayangkan. Oke, mundur lagi. Nah, itu adalah lensa makro. Oke, ini timer. Ini juga hampir sama gitu ya, ada watermark gitu ya. Biasanya teman-teman jarang yang menggunakan watermark gitu ya. Tapi ada juga bagian dari foto ini ingin menggunakan watermark, sehingga foto ini ingin diakui bahwa pemiliknya adalah salah seorang fotografernya kayak gitu ya. Oke kawan fotografi, itu tadi bagaimana review kamera smartphone Redmi 12 gitu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.